gitu ya. Ada gambar ada gambar yang, bentuknya itu, mmm, tabel ya, tabel-tabel gitu, eee, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada budaya, kemudian, psikologis gitu ya, dan lain sebagainya, tapi yang budaya itu yang pertama dan itu yang paling besar. Kenapa? Karena, budaya itu membentuk perilaku konsumen itu kan, sangat besar dan pengaruhnya itu dari mulai kita kecil, penanaman nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang ditanam oleh orang tua kita, keluarga kita itu kan dominan menjadikan itu sesuatu yang berdampak, bisa jadi terus-menerus terhadap perilaku kita saat ini. Misal ya, eee, ketika kecil kalian, diminta oleh orang tua kalau ada orang, apa namanya, bude gitu ya atau paman atau orang, saudara kita yang tua kali sopan, salam gitu ya, kemudian makan pakai tangan kanan gitu ya. Kemudian, kalau sebelum lebaran kalian, dibiasakan diberikan baju. Nah itu adalah apa, kebiasaan-kebiasaan yang terus tertanam sampai sekarang kita besar. Nah itu ya, jadi banyak banget aspek budaya. Kemudian juga misalnya itu tentang kebiasaan, yang lainnya, nilai misalnya. Kalau orang tua, ada orang-orang tua kan yang sangat pokoknya apa namanya, mengharuskan gitu ya, menjadikan jujur itu menjadi suatu yang pokoknya nggak suka sama anak yang nggak jujur, atau misalnya bersih. Nah, itu kan juga nilai ya, value yang diusung dari suatu keluarga terhadap anaknya misalnya ya. Nah, di sini budaya itu kan, sebenarnya umum, tapi kalau budaya dalam perilaku konsumen adalah keseluruhan kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang dipelajari, yang membantu mengarahkan perilaku konsumen pada anggota masyarakat tertentu. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya, bahasan kita sebelum, UTS itu lebih banyak ke faktor internal, kepribadian, sikap gitu ya, pembelajaran, persepsi, itu lebih banyak pada aspek psikologis. Nah, kalau ini udah apa namanya, udah mempelajari bagaimana, aspek yang lebih luas lagi, bukan diri kita saja gitu, seperti itu. Nah, jadi ini contoh dari komponen-komponen dari budaya suatu masyarakat Amerika. Kenapa Amerika? Karena buku Nat di Amerika ya, buku yang kalian, apa, baca, yang saya suka berikan tugas yang Shipman itu ya, Shipman itu adalah buku, dari sana. Ini contohnya nilai-nilai. Nah, nanti saya akan di bagian akhir akan memberikan contoh untuk yang, komponen-komponen atau budaya dominan dari masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau di sini misal, eee, nilai-nilai dari Amerika itu dia sukses dengan kerja keras, penekanan pada kebebasan individu. Makanya, yang pertama sukses dengan kerja keras. Buat mereka, tidak ada kata males-malesan lah. Jadi mereka itu pekerja keras, kemudian memang karena dia, apa namanya, materialisme itu sebagai suatu simbol kesuksesan, sehingga dia mengejar itu dengan cara kerja keras. Kemudian penekanan pada kebebasan individu. Nah, kalau kita kan masih dibatasi oleh norma gitu ya, mereka cenderung pada, ya udahlah anaknya mau pacaran, mau gimana itu silakan, itu untuk di atas umur berapa sih, kebebasan individu itu udah lebih, bebas gitu ya, seperti itu. Bahasa Inggris ya, utamanya di sana. Kemudian mitos, nah ini mitos-mitos Sinterklas akan memberikan hadiah kepada anak laki-laki dan perempuan, yang baik pada saat perayaan Natal tiba gitu ya. Misalnya makanya, dipakein baju Sinterklas, kemudian ada apa, kantung di depan pintu ya. Nah, untuk menerima hadiah, walaupun sebenarnya yang ngasih hadiahnya orang tuanya juga ya, ditaruh di bawah pohon Natal, itu kan diandaikan Sinterklas yang ngasih. Nah, seperti itu mitos. Kemudian kebiasaan orang Amerika tuh
apa sih misalnya kalau dia berbeda dengan kita dalam hal eh, kalau ketemu orang ya, misalnya berjabat tangan. Kalau di kita mungkin yang Muslim lebih kepada tidak berjabat tangan, nah seperti itu ya. Kebiasaan mandi dia nggak kayak kita sehari 2 kali. Mungkin dia ketika pergi ini bahkan kadang kalau ketika waktu-waktu tertentu dia tidak mandi, misalnya itu ada hal biasa seperti itu. Nah itu kemudian ada juga ritual-ritual yang diartikan dengan artefak khas. Artefak ini apa? Artefak itu lebih kepada benda ya, benda yang menggambarkan suatu ritual ini ya. Misal kalau perkawinan ini tidak hanya di Amerika, di kita pun kan kalau perkawinan itu identik dengan apa misalnya gitu ya, gaun tradisional atau gaun putih, kemudian ada bunga, balon dan sebagainya. Kelahiran anak. Nah, sekarang apa nih kelahiran anak? Contohnya kalau di Indonesia aja udah cenderung lebih kepada posting di apa namanya? Foto ya, foto buat bayi seperti itu kan atau misalnya ada akikah 7 harinya dan sebagainya. Ulang tahun ya, perayaan, kado, kue dan lilin gitu ya. Kemudian ini berbagai macam lah. Misalnya Valentine's di sana mah masih umum kan, permen, kartu, bunga. Kemudian kalau Halloween gitu ya ada labu ya, kostum hantu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengenal budaya itu budaya populer dan budaya luhur. Nah, ini mungkin yang sangat apa ya, sangat digemari lah dan sangat cepat ter, berpengaruh kepada kaum muda terutama. Apa itu budaya populer? Budaya populer atau sering disingkat dengan budaya pop merupakan karakteristik budaya yang sangat banyak peminatnya di mana budaya ini dia bisa melintasi budaya tradisional atau budaya luhur yang telah mengakar lama dalam suatu masyarakat. Jadi dampak difusi budaya pop ini sangat luar biasa baik pada perubahan perilaku suatu masyarakat maupun pada tingkat konsumsi akibat munculnya budaya pop. Nah, contoh dari budaya populer ini ya K-pop lah ya yang paling sampai sekarang pun masih kerasa kan bandingan oleh Anda dengan budaya luhur. Nah, ini budaya luhur. Jadi kalau budaya luhur itu seperti misalnya budaya-budaya yang dari turun temurun misalnya tarian lah, tarian-tarian jaipong gitu ya. Kemudian budaya-budaya yang misalnya kalau di Sunda itu ya kalau dia sebelum nikah itu ada eh, pengajian. Nah, seperti itu ada budaya luhur. Biasanya interestnya anak muda itu lebih kepada budaya populernya. Nah, beda sama yang orang tua gitu ya. Dia sangat melihat, nggak boleh itu tuh kan adat nggak misalnya kenapa harus ada rangkaian tertentu dalam suatu acara pernikahan karena ya memang begitu budaya Sundanya misalnya seperti itu ada budaya luhur ya. Nah kemudian bagaimana cara mengukur budaya? Kita nggak sampai sini ya karena biasanya ini yang orang antropologi itu dia kalau dia prodi antropologi dia kalau sampai ke skripsi dia sampai dia penelitian lapangan, dia observasi gitu ya. Tapi kita juga harus tahu nih bagaimana caranya mengukur. Budaya yang pertama adalah analisis isi atau content analysis. Jadi metode menyimpulkan suatu masyarakat dengan memfokuskan kepada isi komunikasi verbal, baik tertulis maupun gambar. Misalnya, kalau kita melihat komunikasi antar orang di dalam suatu budaya di Timur Tengah, nah kita menyimpulkan oh ternyata budaya orang Arab itu kalau ngomong seperti apa atau misalnya di nggak usah jauh-jauh lah kita di Sumatera Utara gitu ya dia kan dalam komunikasi kenceng gitu kemudian suaranya keras nah itu juga apa dalam pengukurannya kita melihat cara berbicara dia ya seperti itu. Nah ini penelitian lapangan.
Ini biasanya dengan menggunakan sebuah sampel kecil orang-orang dari masyarakat tertentu dan secara teliti mengamati perilaku, akhirnya mengambil kesimpulan mengenai nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat yang diteliti. Ya, seperti itu. Atau di sini juga penelitian lapangan itu biasa kita bisa juga dengan cara observasi. Ini yang ini ya. Ini karakteristik khas observasi lapangan. Berlangsung dalam lingkungan yang wajar, kadang-kadang dilakukan tanpa disadari subjek, memfokuskan pada pengamatan perilaku. Ini sebetulnya tidak harus tidak harus seperti misalnya orang antropologi datang ke suku Baduy, kemudian dia mengamati bagaimana orang suku Baduy, orang tuanya mengajari anaknya, kemudian bagaimana remaja di sana itu berkerumun dan sebagainya. Tidak hanya seperti itu, tapi juga ketika misalnya kalian datang ke mall, duduk di sana di suatu food court, kemudian mengamati bagaimana perilaku orang-orang di sana. Nah, itu juga sebenarnya udah masuk pada pengamatan lapangan ya, pengamatan observasi lapangan. Orang-orang yang diamati tidak sadar bahwa dia diamati begitu ya. Kemudian ada pengamat peserta. Nah, kalau ini observasi partisipan gitu ya, peneliti menjadi anggota aktif dari lingkungan yang sedang diteliti, misalnya mengamati perilaku pembelian kosmetik, peneliti menjadi penjual kosmetik gitu ya, seperti itu. Nah, jadi dia benar-benar masuk ke sana dan menjadi, misalnya tadi dia pengen tahu perilaku pembelian konsumen Wardah ya. Jadi pengen melihat perilaku konsumen Muslim dalam memilih produk kosmetiknya. Nah, dia menjadi ikut ngebantuin si Mbak SPG-nya misalnya jualan seperti itu. Jadi beda dengan hanya melihat aja atau browsing. Nah, itu pengamatan peserta itu dia udah masuk ke lebih dalam lagi ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ketika memilih nilai-nilai dasar tertentu untuk diselidiki, dituntut oleh 3 kriteria yang pasti nilai itu harus meresap. Jadi bukan hanya perilaku yang sekali aja dilakukan, tapi dia memang udah berulang kali. Budaya hanya di Indonesia yang namanya budaya pulang kampung ketika mudik ya, mudik ketika akan Lebaran. Nah, kalau dilakukan hanya sekali mah itu belum dikatakan nilai dasar yang dikatakan budaya tadi, tapi dia harus yang memang udah sering dilakukan menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Harus dapat menerima nilai tersebut dan menggunakan sebagai pedoman bagi berbagai sikap dan tindakan. Kemudian nilai tersebut harus bertahan lama ya. Misalnya gini, apa sih yang khas dari suatu perusahaan misalnya dia dikatakan perusahaan bagus gitu ya menurut kriteria top brand. Nah, ternyata perusahaan itu memiliki value disiplin gitu ya. Perusahaan itu disiplin ini tidak dilakukan hanya pas saat penilaian gitu, tapi dia kelihatan banget dari mulai karyawannya, masuk kantor, jam kantornya, kemudian sesuai sekali dengan SOP yang ada gitu ya. Nah, itu kan bertahan lama seperti itu ya. Nilai tersebut harus berkaitan juga kalau di sini dengan konsumen karena kita konteksnya pada perilaku konsumen ya seperti itu. Nah, ini kita bisa bandingkan, tapi fokus saya nanti lebih kepada nilai inti orang Indonesia dan kalian mencari bagaimana contohnya pada kategori produk ya. Boleh kita lihatlah di sini ya nilai inti untuk orang Amerika. Kenapa harus harus dipahami juga gitu ya kenapa Amerika selain memang bukunya dari Amerika tapi juga Amerika adalah merupakan produsen global, produsen yang dia banyak hampir dikatakan 100 merek terkemuka dunia gitu, lebih dari 50%-nya itu adalah brand Amerika ya seperti itu. Sehingga kita harus lihat kenapa dia menjadi the most valuable brand misalnya.
kenapa Amerika itu bisa menjadi negara maju di luar dari hal-hal negatifnya gitu ya. Yang pertama dia sangat menjunjung prestasi dan sukses. Jadi need for achievement bagi masing-masing orangnya itu tinggi gitu ya. Ya adalah yang malas-malas sama, tapi secara rata-rata dia menjadikan prestasi dan sukses itu suatu nilai yang sangat penting ya. Kemudian juga aktivitas ya, activity-nya juga ya tadi ya, untuk sukses kan nggak bisa hanya diam gitu ya. Dan juga efisiensi dan kepraktisan. Nah, efisiensi mereka simpel sebetulnya, nggak efisien dan praktis, makanya banyak teknologi maju yang apa namanya yang membuat suatu benda menjadi praktis ya dari Amerika selain Jepang juga ya. Kemajuan, kesenangan pada materi. Nah ini ya, jadi ya lihatlah artis Hollywood gitu ya, dia sangat 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 memperlihatkan jati diri suksesnya itu dengan ukuran materi gitu kan. Individualisme ya tuh lihat di Amerika ya, kalau dengan dibandingkan kita dengan tetangga mah beda sama kita gitu kan. Kita tuh masih bermain dengan tetangga. Mungkin mereka ya betul-betul pulang kantor itu ya udah istirahat seperti itu ya. Hari-hari biasa juga ya dia dengan keluarganya gitu ya. Kebebasan ya tadi ya, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam hidup ya, bahkan kebebasan seksual juga ya. Penyesuaian eksternal ya. Penyesuaian eksternal ini adaptif terhadap berbagai hal biasanya orang Amerika itu. Perikemanusiaan katanya ya, tapi ya sebetulnya eh, ini kan isme apa namanya yang diusung oleh mereka, walaupun pada kenyataannya eh, katanya perikemanusiaan, tapi kok untuk beberapa hal kayaknya nggak pas gitu ya. Itu mah balik lagi kepada penilaian kita. Kemudahan yang jadi mereka itu sangat apa namanya, walaupun udah tua kita lihat ya, kadang-kadang dandannya juga beda sama orang tua di kita gitu ya. Dan yang terakhir kebugaran dan kesehatan. Beda dengan di kita, kalau mereka itu sangat melihat apa namanya, healthy, suatu ingredients dari makanan aja ya. Berapa apa namanya, zat-zat yang dikandung, misalnya kalsiumnya. Makanya kalau di dalam produk itu ada ingredients ya, kemudian kalori dan lain sebagainya, itu buat orang-orang bule biasa diperhatikan. Beda sama kita, yang penting mah kenyang, murah gitu ya, enak kan gitu, seperti itu biasanya ya. Ini ya tadi ya, nilainya kebugaran kesehatan, sifat umumnya keinginan untuk bugar dan sehat. Hubungan dengan perilaku konsumen mendorong penerimaan berbagai produk makanan, kegiatan dan peralatan yang dianggap dapat memelihara atau meningkatkan kebugaran fisik. Tapi sebetulnya Amerika ini kalau dibanding Eropa dan Jepang gitu, tingkat kebugaran dan kesehatannya cenderung lebih di bawah mereka gitu ya. Kalau kita lihat di Jepang itu jarang sekali ditemui orang gendut gitu ya, orang gemuk, karena dia memang di sana apa namanya, nilai kesehatan dalam makanan itu sangat diperhatikan. Makanya mereka tuh senang makan ikan gitu ya, seperti itu. Makannya juga di porsi kecil, nggak beda sama orang Amerika. Kadang-kadang kalau yang sudah obesitas itu kan burger aja makanannya gede banget gitu ya, seperti itu gitu. Nah itu ya untuk nilai inti orang Amerika. Selanjutnya, nah ini perilaku konsumen Indonesia. Ini yang saya minta untuk kalian apa namanya, memberikan contoh ya masing-masing dari 10 perilaku khas yang terkait dengan produk gitu. Misalnya satu, berpikir jangka pendek. Salah satu cirinya adalah dengan mencari yang serba instan ya. Nah, ini kaitannya sama produk itu apa gitu. Misalnya, oh orang Indonesia mah Bu, dia mah mikir yang penting enak untuk saat ini. Dia nggak mikir itu tuh berdampak untuk kesehatan dia di masa yang akan datang. Nah, itu apa kaitannya dengan produk gitu ya, seperti itu. Kemudian tidak terencana.
Nah, hal ini tercermin pada kebiasaan impulse buying, yaitu membeli produk yang kelihatannya menarik tanpa perencanaan sebelumnya. Atau ya ini mah dominan ya, saya juga jadi ngaca ke diri sendiri gitu ini. Misalnya ke supermarket, rencananya cuma beli 5 item, kemudian jadi 10 misalnya. Nah itu kan mikirnya kenapa? Nanti ini belum dikit lagi di rumah, oh ini lagi diskon dan sebagainya. Jadi di luar perencanaan impulse buying itu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini juga sama tadi, apa sih kalau kita korelasikan atau kaitkan dengan pembelian produk itu seperti apa, atau misalnya dengan brand atau dengan iklan, silakan Anda bisa bisa kaitkan hal tersebut ya. Selanjutnya suka berkumpul. Nah, suka berkumpul ini masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan suka berkumpul, sosialisasi. Salah satu indikator terkini adalah situs sosial networking seperti Facebook, Instagram, Twitter gitu ya. Sangat sangat suka banget sama ngurusin urusan orang lain gitu. Itu ya. Terus sangat bukan hanya yang negatifnya yang kita dapatkan juga, tapi orang Indonesia sangat suka ketika dia sharing tentang apa yang dia alami dan itu pengen diketahui oleh orang gitu, dan niatnya adalah biar orang lain tahu. Nah, itu kan itu antara lain nilai sosialnya lebih tinggi dibanding orang Amerika yang lebih kepada individual tadi gitu ya. Nah, ini coba kalian juga kaitkan dengan produk ya seperti itu. Yang keempat, gagap teknologi, not adaptive to high technology. Ini sebetulnya jangan dianggap enggak kok Bu, saya mah ya kalian kan anak muda ya yang cenderung melek teknologi gitu ya. Tapi kalau kita bisa dikatakan secara keseluruhan lah ya, sebagian besar konsumen Indonesia tidak begitu menguasai teknologi tinggi, hanya sebatas pengguna biasa dan hanya menggunakan fitur yang umum yang digunakan kebanyakan pengguna lain. Misal, ini saya sebenarnya punya smartphone ya. Smartphone ini kan ini iPhone yang punya banyak sekali fitur yang bisa sebetulnya dioptimalisasikan. Tapi berapa banyak sih fitur yang betul-betul saya pakai gitu ya? Sedikit, mungkin hanya 50%-nya lah ya gitu ya. Nah, bukan hanya saya, tapi banyak orang tuh seperti itu gitu. Jadi ya karena dia harus dikasih tahu dulu bahwa ini bisa ini. Oh gitu, wah canggih ya. Tahu di itu sih dari kemarin gitu. Jadi hal seperti itu yang secara umum masyarakat Indonesia penguasaan teknologinya masih cenderung lebih rendah dibanding luar gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, berorientasi pada konteks. Nah, apa itu konteks dan apa itu konten? Kalau konteks itu bungkus ya, konten itu isi. Konsumen kita cenderung memilih dan menilai sesuatu dari tampilan luarnya. Jadi kalau kita itu lebih kepada how to deliver, bagaimana menyampaikannya, bagaimana si pesan itu dikemas, bukan pada isi dari si pesan itu, bukan pada isi dari kandungan si produk itu gitu ya. Itu cenderung kita seperti itu. Jadi kalau disodorin antara misalnya ayam McD gitu ya sama ayam buatan ibu kamu yang mungkin lebih enak sebetulnya gitu dibandingkan ayam McD. Tapi orang lebih senang yang ada mereknya kalau orang Indonesia seperti itu. Ya, kemudian suka buatan luar negeri ya. Receptive to COO effect, country of origin effect ya. Sebagian konsumen Indonesia juga lebih menyukai produk luar negeri daripada produk dalam negeri karena bisa dibilang kualitasnya juga lebih bagus dibanding produk Indonesia. Beda dengan di Amerika. Di Amerika itu country of origin-nya kecintaan dia terhadap produk dalam negerinya tinggi. Ya iyalah, orang produsen global itu semua brand bagus ada di sana gitu ya, wajar aja. Sama dengan Jepang juga seperti itu ya. Beda sama kita. Kita itu sangat
kayaknya tuh kalau udah lihat beli barang dari luar negeri tuh kayaknya wow banget gitu ya. Padahal kalau lihat lagi itu kadang-kadang made in Indonesia gitu ya, seperti itu. Kemudian beragama atau religius. Konsum itu di ulama atau pendeta. Konsumen juga suka dengan produk yang mengusung simbol-simbol agama. Jadi di kita mah apa ya, sensitif kan ya kalau masalah agama ini. Bisa dikatakan orang Islam itu bisa marah dia ketika agamanya dihina walaupun sebenarnya dia belum tentu sholat juga gitu. Nah itu jadi kecenderungan dia terhadap agamanya tinggi gitu ya, religius. Kemudian yang ke-8 gengsi. Konsumen Indonesia amat melekat dengan gengsi. Tadi ya, kenapa konteks? Karena konteks itu kan cangkang, packaging, wadah gitu ya, brand itu akan ada kayak lebih kelihatan konteksnya. Jadi saking pentingnya urusan gengsi ini, mobil-mobil mewah tetap laris terjual di negeri kita pada saat krisis ekonomi sekalipun gitu. Nah, jadi kelihatan ya di kita kan sangat, bahkan ibu-ibu sosialita maksa, ibu-ibu yang sebetulnya dia tidak mampu untuk membeli brand tertentu gitu ya, tapi karena biar kelihatan kayak yang apa namanya dianggap oleh teman-temannya dia beli KW gitu ya, brand KW premium atau mirror katanya, jadi kualitasnya itu sama dengan yang brand benarnya gitu, seperti itu ya. Ada 3 budaya yang menyebabkan gengsi. Konsumen Indonesia suka bersosialisasi, nah ini tadi kan ya, sehingga mendorong orang untuk pamer. Ketika teman-temannya pakai brand tertentu, kemudian dia enggak, itu sepertinya ada rasa minder gitu kan. Budaya feodal yang masih melekat sehingga menciptakan kelas-kelas sosial dan akhirnya terjadi pemberontakan untuk cepat naik kelas gitu. Kadang banyak sekali orang yang bukan apa namanya, ketika dia bersosialisasi atau berteman bukan jati dirinya sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya ada orang tuanya, kehidupan sebenarnya dia orang yang nggak mampu gitu, tapi dia mencoba untuk kelihatan ada berkelas. Nah, seperti itu. Dan juga masyarakat kita mengukur kesuksesan dengan materi dan jabatan sehingga mendorong untuk saling pamer gitu ya. Ya lihatlah ya, orang kaya baru tuh banyak gitu di kita tuh ya. Jadi nah atau misalnya nggak apa-apa lah contoh anggota DPR gitu kan. Lihat tuh kalau di tempat parkirnya itu kayak pamer-pamer mobil mewah semua di situ gitu kan ya. Itu memang udah budaya yang banyak di kita tuh ya, pamer itu tadi ya. Selanjutnya, budaya lokal. Sekalipun konsumen Indonesia gengsi dan menyukai produk luar negeri, namun unsur fanatisme kedaerahannya ternyata cukup tinggi. Ini bukan berarti bertentangan dengan hukum perilaku yang lain. Jadi tetaplah kalian itu walaupun misalnya senang sama budaya Korea, Amerika atau luar, yang namanya nggak bisa dihilangkan. Kalau kalian orang Sunda itu pada misalnya kesenangan kalian terhadap makanan Sundanya atau misalnya logatnya atau keseharian budaya Sundanya itu tetap ada gitu ya, seperti itu ya. Ya tadi kan senang sama Korea, tapi tetap aja kalau nikah mah ada pakai budayanya budaya Sunda gitu ya, seperti itu. Kurang peduli lingkungan. Salah satu karakter konsumen Indonesia yang unik adalah kurang pedulian pada mereka terhadap isu lingkungan. Tapi jika melihat prospek ke depan, kepedulian konsumen terhadap lingkungan akan semakin meningkat, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Begitu pula dengan kalangan menengah atas relatif lebih mudah paham dengan isu lingkungan. Lagi pula mereka pun memiliki daya beli terhadap harga premium sehingga akan lebih mudah memasarkan produk dengan tema ramah lingkungan terhadap mereka. Nah, ini bisa kita lihat contoh dari perilaku konsumen 10 tahun yang lalu gitu ya. Boro-boro kan ada yang bawa tas sendiri, bukan ya maksudnya jarang belum sampai ke sana karena tidak diminta oleh pemerintah untuk membawa kantong sendiri, yang menyuruh retail untuk
konsumennya mengurangi mengurangi penggunaan kantong plastik gitu ya, seperti itu. Jadi itu kan baru muncul 5 tahun belakangan lah ya. Nah, seperti itu. Jadi karena sampah kita ternyata udah sangat banyak gitu ya, pencemaran lingkungan udah tinggi. Kemudian juga Sungai Citarum pernah dikatakan sungai terkotor dunia dan sebagainya, sehingga memunculkan orang agar sadar terhadap lingkungan ini ya. Pemilihan sampah misalnya organik, anorganik, reuse, recycle, reduce, dan seperti itu ya. Itu bahkan udah masuk kepada buku pelajarannya anak-anak SD sekarang gitu ya. Beda kan mungkin beberapa di tahun 80-an ini nggak begitu digaungkan ya, seperti itu. Nah, sekarang juga ini yang nanti kalian boleh diskusi perubahan perilaku konsumen, beberapa perubahan pemasaran yang dapat mempengaruhi kebudayaan. Yang pertama, tekanan pada kualitas. Nah, tekanan pada kualitas ini seiring dengan naiknya pendapatan, orang itu cenderung akan membeli tidak hanya pada aspek fungsionalnya aja gitu ya, tapi dia juga punya uang untuk membeli yang kualitasnya lebih gitu, seperti itu. Jadi apalagi sekarang dengan banyaknya produk-produk yang bersaing kan, kita juga dimudahkan dengan beragam marketplace gitu. Kalau saya misalnya lihat belanja di mana, di Shopee atau di Lazada atau Tokped, saya lihat tuh kan komen orang-orang, saya lihat kalau misalnya ternyata ada yang mengatakan kualitasnya buruk atau nilainya rendah, itu saya udahlah mending cari yang lain. Nah, itu kan jadi orang udah mulai nih cari yang quality-nya baik ya, seperti itu. Bukan pada aspek fungsionalnya aja. Kemudian yang kedua, peranan wanita yang berubah. Ini peranan wanita yang berubah. Nah, ini nanti coba kalian cari ya. Ini selain yang saya berikan contoh. Peranan wanita yang berubah itu kalau sekarang kan gini. Wanita mungkin sekitar di tahun 80-an, terutama tahun 70-an ya wanita itu cenderung ibu rumah tangga gitu ya. Semakin ke sini kan wanita kuliah lah, sekarang wanita S2 itu udah sangat biasa gitu ya. Wanita bekerja udah sangat biasa banget gitu ya. Bahkan proporsi wanita menjadi kepala daerah, di anggota dewan itu juga banyak. Nah, ini peranan wanita yang berubah ini gitu, tidak hanya di dapur dan di rumah aja, itu menjadikan pergeseran perilaku konsumen juga. Misalnya dalam kehidupan dia yang fungsinya tadinya hanya memasak di rumah gitu ya, mengurus anak, tapi juga sekarang si memasak ini sudah dialihfungsikan kepada apa, misalnya adanya produk-produk frozen food gitu ya, catering, kemudian untuk anak itu dia punya daycare, laundry ya, segala sesuatu yang serba instan gitu ya, untuk menunjang ininya dia ya, kehidupan dia sebagai wanita karir misalnya. Perubahan kehidupan keluarga. Nah, ini juga kehidupan keluarga sekarang apa ini? Kalau saya sebutkan statement nomor 3 ini, sebetulnya akan menjadi sangat multi persepsi ya. Perubahan kehidupan keluarga mau disebutkan saat ini, di masa pandemi, atau di yang kemarin. Nah, itu kan banyak ya. Sekarang misalnya kita contohkan perubahan kehidupan keluarga pada saat pandemi. Orang yang tadi jarang ketemu bapaknya karena di luar kota terus, sekarang udah sering nih karena sering di rumah work from home misalnya, atau misalnya sekarang kehidupan keluarga itu lebih banyak kehidupan kepada kesehatan atau berkebun. Itu kan perubahan yang dulu-dulu nggak ada, kurang gitu ya, seperti itu ya. Jadi goes bareng anggota keluarga, berkebun gitu ya, seperti itu udah menjadi hal yang biasa saat ini ketika pasca pandemi ini gitu ya. Kemudian sikap yang berubah terhadap kerja dan kesenangan. Nah, ini sekarang itu kan kalau zaman dulu saya ingat jarang lah orang yang memberikan motivasi tentang bekerja, bahwa ya bekerja mah udah cari uang titik gitu. Kalau sekarang kan ke anak-anak mahasiswa juga, coba kalian cari pekerjaan, cari kuliah jurusan yang memang sesuai dengan passion
passion-nya gitu ya. Jadi pembahasan hal tersebut sudah lebih tinggi lah ya, perubahan perilaku konsumen juga. Kemudian waktu senggang yang meningkat. Waktu senggang yang meningkat sebetulnya kalau kita sebut waktu senggang yang meningkat juga kenapa tidak sepenuhnya betul ya, tapi di sini maksudnya adalah karena banyak hal yang menjadi segala sesuatu instan gitu ya, itu menjadikan ada spare waktu yang kita miliki akhirnya gitu ya. Dan itu menjadi tadi ya kalau kita sebutkan ini contohnya pada saat pandemi ya, ini pas banget gitu. Tadinya saya punya waktu untuk mengantarkan anak sekolah, itu berarti setelah itu saya ke Jatinangor misalnya, itu ada waktu sekitar 1,5 jam di jalan gitu karena lumayan jauh. Nah, sekarang waktu 1 jam itu bisa saya lakukan untuk apa? Olahraga kah misalnya, membaca buku kah? Ya tergantung ya masing-masing orang. Mungkin kenapa sekarang Netflix jadi tinggi karena ya itu waktu senggang mahasiswa yang tadinya banyak berkegiatan di luar sekarang menjadi lebih banyak di rumah. Nah, seperti itu ya. Pembelian secara impulsif ya tadi juga pembelian secara impulsif ini juga meningkat ya saat ini karena apa? Karena bukan hanya sekedar sifat karakteristik orang Indonesia aja, tapi juga daya tarik dari promosi si retailernya. Misalnya bagaimana dia menaruh barang-barang yang memang bisa menarik konsumen di kasir atau di tengah-tengah di dekat kasir tuh namanya point of purchase gitu ya, ditumpukin barang-barang ditulislah gede-gede diskon up 50% up loh ya sampai dengan 50%, artinya ada juga yang rata-rata banyak yang cuma 10 sampai 20%. Nah, taruhlah dekat kasir sehingga orang yang tadi nggak lihat menjadi melihat seperti itu ya. Dan yang terakhir ini hasrat dan kenyamanan. Sekarang tuh kan orang ya tadi ya udah sangat dienakan dengan berbagai hal lah. Dia mencari barang-barang yang kebutuhan dia tidak hanya pada fungsinya aja, tapi juga pada pemenuhan hasratnya dia dan kenyamanannya gitu ya. Jadi istilahnya kalau hanya sekedar fungsi mah ya sekarang banyak gitu, tapi bersaingnya produk itu harus di atas itu gitu, harus memberikan nilai lebih. Itu apa? Itu harus mampu memenuhi kenyamanan gitu ya, memenuhi dari sekedar ekspektasi fungsionalnya saja gitu ya. Jadi misalnya baju aja sekarang, orang tuh sekarang banyak sekali pilihan ya, bukan hanya sekedar sebagai penutup aurat atau penutup tubuh, tapi juga pada harus yang enaken gitu ya. Kemudian si handphone misalnya harus yang memang dari segi tampilan fisiknya juga di tangan nyaman, kemudian memberikan banyak kemudahan. Nah, itu yang terus diperbaiki oleh beragam produk dan merek untuk memenuhi kebutuhan konsumen, begitu ya. Oke. Nah, di sini apakah shopping itu meng-create value di dalam nilai di dalam kehidupan kita? Nah, pastinya iya sebetulnya ya. The younger generation is shopping more. This has an effect on credit card. Jadi jawabannya ya misalnya orang muda sekarang, anak muda sekarang ya dia akan sering atau anak muda dan ibu-ibu gitu ya akan lebih banyak belanja ya karena memang itu kadang menjadi suatu kebudayaan yang terbentuk karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, diajak temennya misalnya gitu ya, arisan udah gitu habis arisan kita ngumpul, kita belanja dan sebagainya ya. Juga bisa dipengaruhi oleh credit card atau jadi ini pay later atau Shopee pay later atau beli tiket sekarang bayar kemudian. Nah kan itu ya, itu menjadi memudahkan si konsumen, menarik konsumen untuk berbelanja lebih saat ini gitu ya. Shopping itu kan tidak harus ke retail. Saya belanja di Tokped, di Shopee, di Lazada atau beli tiket di Traveloka itu juga menjadi shopping kan, online shopping gitu seperti itu.
Oke ya. Sampai di sini sekarang saya ingin kalian ini ada 10 perilaku konsumen ya. Dan ini ada 7, silakan atau ini dulu deh, yang 10 ini aja dulu ya. 10 ini silakan aplikasikan pada suatu penggunaan produk atau merek gitu ya, yang ada di sekitar kita aja sehari-hari gitu, atau ya pokoknya terkait dengan ini poin-poin ini gitu ya. Berpikir jangka pendek tadi misalnya salah satu cirinya ada dengan mencari yang serba instan. Apa contohnya gitu ya? Oh iya Bu, orang Indonesia kan dari dulu suka Indomie. Mungkin Indomie bukan karena instannya ya, karena memang enak pecinnya itu gitu ya. Tapi oke lah ya, nggak masalah ya. Atau ada banyak sekali makanan instan atau apa, silakan ya. Paham tugasnya? Mana? Coba silakan sekarang. Oh ini apa aja Bu, biar nggak di ini saya share aja itu ya ini. Atau dipoto dulu atau sok teman-teman di sini. Silakan foto. Yang pertama ini berpikir jangka pendek, yang kedua tidak terencana. Waktunya saya berikan waktu 15 menit lah ya untuk memberikan, nanti kita bahas setelah 15 menit ini dengan cara saya panggil gitu. Misalnya Leo, ayo coba apa maksud dari suka berkumpul dan bagaimana contoh pada produknya gitu ya. Ini ya, 3 yang pertama. Kemudian yang keempat ini 4, 5, 6. Oke, sudah. Beragama, gengsi, 7, 8. Dan yang terakhir ini. Ya. Kaitannya sama harus dengan produk ya, karena kita ini as a consumer gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen ya, atau kita mengamati ini pada aplikasi di marketingnya gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya stop share ya, stop share. Bentar. Saya mau bertanya Bu. Oke, siapa? Kak. Ya, gimana Sok? Terkait dengan ini ya, tugas dulu. Gimana? Bu, kita harus bikin semuanya Bu dari 10 ini per orang tua atau kita cuma pilih satu Bu? Enggak, semuanya. Tapi yang simpel-simpel aja, nggak usah panjang-panjang gitu loh. Cukup dengan satu paragraf kan masing-masing contohnya gitu, nggak usah yang penugasan yang kalian bawa ke rumah kemudian dianalisis dan sebagainya. Enggak, berikan contoh aja masing-masing gitu. Ya, seperti itu. Oke ya, tapi 10-10-nya gitu. Kalau misalnya mau jangan kelompok lah, susah ya kalau lagi kayak gini kelompok. Udah aja masing-masing. Ya. Nanti kalau misalnya kalian Bu, saya nomor 8 belum, ketika saya panggil misalnya tadi siapa? Salah satunya kemudian nomor 8 belum, saya nomor 7 Bu, oke lah silakan gitu. Ya, seperti itu. Tapi harus semuanya ya, biar tahu, biar paham. Boleh silakan kalian mau browsing, tapi waktunya mungkin sekarang di jam saya ini jam 9 lebih 3 sampai jam 9.20 lah ya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Sudah? Oke ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Boleh di kameranya di on